Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Alhamdulillah, jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beribadah. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalin silaturahim di antara kita. Ini di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmatnya kepada kita, maka hendaklah sebagai hamba yang saleh yang beriman, maka kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut dengan cara kita terus menggunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang kita ikuti setiap langkah, setiap jejak beliau, setiap contoh yang beliau tunjukkan dalam hal ibadah ini wajib kita ikuti. Karena ini di antara penegasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh yang baik yang wajib diikuti dalam semua bentuk aspek, lebih khususnya dalam permasalahan ibadah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mengaku cinta, mengaku kalian mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah disandingkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau dia cinta kepada Allah, maka konsekuensinya harus juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau dia tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ini menunjukkan juga dia tidak cinta kepada Allah. Karena konsekuensi cinta kepada Allah itu adalah dengan mengikuti contoh dari Nabinya sallallahu alaihi wasallam juga. Maka pada kesempatan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengikuti atau mempelajari tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kepengurusan jenazah. Karena ada banyak sekali hal-hal mungkin yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui dalam hal kepengurusan jenazah ini, yang mungkin tadinya kita salah dalam melakukannya, ternyata sunnah Rasul dalam pengurusannya itu seperti ini. Ya, karena para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, man mata ala sunnah mata ala al-khairi kullihi. Siapa yang meninggalnya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggal di atas kebaikan sepenuhnya. Ya. Jadi kalau kepengurusan jenazahnya diurus sesuai dengan sunnah, sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengurusnya dan orang yang meninggalnya membawa kebaikan sepenuhnya. Maka itu yang kita harapkan dengan apa yang kita pelajari hari ini, dengan apa yang kita bahas, ini membawa kita kepada husnul khatimah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membahas tentang memandikan mayit. Ya. Kita akan membahas tentang memandikan mayit. Nah, dalam memandikan mayit ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal sebelum kita membahas tentang kaifiatnya yang perlu kita ketahui.
hal-hal yang berkaitan dengan pemandian mayit. Yang pertama tentang hukumnya. Disebutkan oleh para ulama, ghuslul mayyitil muslim fardu kifayah. Memandikan mayit seorang muslim ini fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka akan gugur kewajiban bagi yang lain. Misalnya ada yang meninggal di sini, lalu ada tetangganya yang memandikan, maka semua orang yang ada di lingkungan ini gugur kewajibannya karena sudah dimandikan oleh yang lain. Namun kalau tidak dikerjakan oleh seorang pun, semua yang lainnya mendapat dosa. Ya, jadi semua yang lainnya mendapat dosa karena tidak ada yang melakukannya. Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Maka ini berlaku nanti misalnya ada keluarga kita yang meninggal, ada tetangga kita yang meninggal. Yang paling utama itu siapa sih dalam memandikan jenazah tersebut? Nah, kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukmu akhdhil ujrati ala ghuslil mayyit. Hukum mengambil upah dalam memandikan jenazah. Karena ada sebagian orang yang yang menjadikan hal itu sebagai pekerjaannya. Namun apabila misalnya ada juga yang sudah ikhlas dalam menjalankan tugasnya memandikan jenazah, tiba-tiba ada orang yang ngasih upah juga. Nah, ini bagaimana hukumnya? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kata mereka, yajuzu akhdul ujrati ala ghuslil mayyit. Boleh mengambil upah dari memandikan mayit, tidak ada larangan di situ. Kalau misalnya dia sudah memandikan mayit, tiba-tiba ada orang yang mengupahnya atau dia menjadikan sebagai suatu pekerjaannya untuk mendapatkan upah itu, maka itu hukumnya boleh. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga ya, terkait dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayit ini, satrul ghasil al-qabihul ladzi yarahu. Orang yang memandikan jenazah harus menutup yang jelek dari mayit tersebut. Dia mendapatkan hal yang tidak dia sukai, hal yang tidak mengenakkan bagi dia. Misalnya ada penyakit, ya, yang penyakit itu sangat orang benci, misalnya yang ada di tubuh mayit, bau dan lain sebagainya, maka wajib dia menjaga dan menutup aibnya. Tidak boleh dia buka. Habis mandi dia ceritakan, oh ini mayit jelek, ini ada begini. Tidak boleh dia buka jemaah. Maka ini kita yang sebagai praktisi dalam memandikan jenazah wajib tahu hal ini. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang menyebarkan aib orang itu yang sudah meninggal. Ya, jadi ini yang perlu dilakukan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan ini sepakat 4 mazhab mengatakan yajibu 'alal ghasil satru qabihin ra'ahu minal mayyit. Wajib bagi orang yang memandikan jenazah tersebut menutup yang jelek-jelek dari orang yang sudah meninggal. Ya, dari aibnya, dari keburukan yang dia lihat, ya, ini tidak boleh dia sebarkan. Cukup sampai dia yang melihatnya saja. Tidak boleh dia sebarkan kepada orang lain. Dan hukumnya ini adalah wajib. Kemudian di antara hal yang perlu kita ketahui juga adalah hukmu huduri ma la yuhtaju ilaihil ghusl. Hukum orang yang tidak dibutuhkan tapi hadir di tempat itu. Ya, jadi misalnya ada pemandian jenazah, kemudian banyak orang yang mengkerumuni, sedangkan yang memandikan itu cuma 2, 3, 4 orang, tapi orangnya sangat banyak. Maka di sini kata para ulama, yukrahu an yahdural mayyita man la yu'inu fi ghuslihi. Dimakruhkan, dibenci orang yang tidak berkepentingan hadir di situ. Ya, nah ini kalau kita sudah mengetahui hukumnya, kalau kita tidak berkepentingan, lalu ada orang yang memandikan di situ, tidak usah kita datang, tidak kita melihatnya, tidak kita menengoknya, cukup ditugaskan kepada orang yang memandikan saja. Karena nanti dikhawatirkan terjadi hal-hal yang kurang mengenakkan, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat atau melihat hal-hal yang buruk dari si mayit yang tidak mampu dia jaga. Karena biasanya karena banyak manusia, ini banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya disebutkan oleh para ulama,
yukrah, dibenci. Wala hajata yad'u ila hudurihi, dan tidak ada kepentingan juga dia datang di situ, tidak membantu, ya, tidak memandikan dan tidak pula melakukan apa-apa, hanya melihat saja. Ini dimakruhkan atau dibenci. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhak memandikan dan siapa yang tidak boleh dimandikan? Ya. Yang pertama, hukmu ghusli al-kafir. Hukum memandikan orang yang kafir. Misalnya ada tetangga kita yang meninggal tapi dia non muslim. Ya, maka kata para ulama, dan ini sepakat para ulama, yuhramu 'alal muslim tagsilul kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim memandikan orang yang kufur. Ya. Tidak boleh bagi seorang muslim memandikan ketika dia masih dalam keadaan kufur. Dan ini sebagaimana disebutkan Malikiyah, Hanabilah, begitu juga Imam Syaukani dan imam-imam yang lainnya menyebutkan hal tersebut. Tidak boleh bagi seorang muslim memandikan orang yang masih dalam keadaan kufur, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang berikutnya, hukmu ghuslil baghi wa qati'it thariq. Hukum memandikan orang yang melampaui batas dari keburukannya. Ya, dia suka mencuri, dia suka melakukan keburukan, suka menjarah dan lain sebagainya. Kebiasaan hidupnya tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Selama hidupnya dia melakukan hal-hal yang buruk. Kadang ada orang begini, mandiin tuh tetangganya, dia mah seluruh hidupnya bermaksiat, gitu. Saya nggak mau mandiin dia. Nah, ini gimana nih hukumnya nih? Ya, tapi dia muslim, bukan kafir. Maka kata para ulama, yaghsilani wa yusalla alaihima. Wajib dimandikan dan wajib disolatkan atasnya karena dia masih muslim. Ya, jangan sampai misalnya ada ucapan, dia mah seluruh hidupnya nggak pernah sholat tuh, saya nggak mau mandiin dia. Nah, ini nggak boleh juga. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum memandikan bayi yang meninggal dalam kandungan. Ya, ini sebagian juga sering terjadi ketika ada seorang wanita keguguran atau dia melahirkan tapi belum sampai umurnya dan meninggal dunia. Ini bagaimana hukum bayi tersebut? Nah, yang pertama, hukmu ghuslis saqit idza stahala. Kalau bayi tersebut, ya, meninggal dilahirkan sebelum waktunya, berarti dia keguguran. Kemudian sudah mencapai 4 bulan dari umur bayi tersebut, maka dimuamalahkan sebagaimana muamalah manusia pada umumnya. Sudah ditiupkan ruh setelah 4 bulan tersebut dan dia meninggal bayi ini, maka dia dimandikan juga disolatkan. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya yajibu ghuslus saqit idza stahala. Wajib dimandikan apabila sudah mencapai umurnya itu 4 bulan. Ya. Berarti di bawah 4 bulan boleh apa enggak dimandikan? Tidak boleh, karena dia belum menjadi manusia seutuhnya. Maka nanti setelah dilahirkan sebelum 4 bulan, berarti belum jadi manusia, maka langsung dikuburkan, tidak masalah. Tapi kalau dia sudah menjadi manusia seutuhnya, maka dia dimandikan, disolatkan, bahkan sebagian para ulama menyebutkan diakikahkan kalau perlu. Ya. Berarti kalau diakikahkan dikasih nama juga berarti. Nah, jadi itu ketentuan terkait dengan bayi. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada bayi yang lahir, ditanya dulu umurnya, ini berapa nih, sudah mencapai 4 bulan atau belum. Kalau masih di bawah itu berarti tidak ada kewajiban untuk dimandikan. Kalau sudah lewat dari 4 bulan ke atas, berarti sudah menjadi manusia seutuhnya, karena Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada saat umurnya 4 bulan. Maka wajib dimandikan, disolatkan. Berarti nanti bagi orang tuanya kalau perlu diakikahkan kalau dia mampu. Tapi kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aulan nasi yugsilul mayyit. Manusia atau orang yang paling berhak memandikan mayit. Nah, ini juga perlu kita ketahui.
Dan bahkan mungkin wajib bagi kita, terutama nanti misalnya yang meninggal, istri kita, anak kita, keluarga kita, siapa sih yang paling berhak memandikan? Idza kana al-mayyitu rajulan, kalau yang meninggal itu laki-laki. Nah, berarti ini yang meninggal laki-laki. Aulan nasi bi ghuslil mayyit wasiyuhu alladhi awsa an yughsilahu. Yang paling berhak untuk memandikan mayit laki-laki adalah orang yang diwasiatkan. Ini yang paling berhak pertama kali. Orang yang diwasiatkan. Misalnya orang tersebut mengatakan, saya ingin dimandikan oleh fulan, walaupun dia bukan kerabatnya, walaupun dia bukan orang terdekatnya, tapi ketika sudah diwasiatkan, maka dia yang paling berhak. Misalnya ada orang yang tinggal jauh, tapi dia bilang, saya ingin dimandikan oleh tim janais masjidnya Ar-Royan misalnya. Berarti yang paling berhak itu adalah orang yang diwasiatkan. Ya, jadi karena sudah diwasiatkan, maka kata para ulama yang paling berhak adalah orang yang diwasiatkan tersebut. Ya, jadi walaupun dia bukan orang yang kita kenal, dan karena kedekatan dia misalnya sering sholat di sini, sering melaksanakan ibadah bersama, lalu dia membuat wasiat, saya ingin dimandikan oleh tim janaisnya Ar-Royan. Berarti ada keharusan bagi tim ini untuk melakukan pemandian tersebut karena sudah diwasiatkan. Kalau misalnya tidak ada wasiat, maka kata para ulama summa abuhu, yang paling berhak itu ayahnya. Yang paling berhak itu adalah ayahnya. Kalau dia belum mewasiatkan kepada orang lain dan bahkan belum ada wasiatnya, maka ayahnya yang paling berhak. Kalau ayahnya tidak mampu atau tidak ada, ya maka digantikan kata para ulama summa jadduhu, kakeknya. Kalau kakeknya enggak ada, summa ibnuhu, baru anaknya. Ini yang urutannya yang paling afdol. Berarti kalau ada orang yang meninggal, itu orang tua kita atau misalnya kerabat kita, itu yang paling dekat, itulah yang paling utama. Kalau anak laki-laki tidak ada, summal aqrabu fal aqrab, kemudian yang paling dekat nasabnya. Itu urutannya jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau nggak ada anaknya, yang paling dekat nasabnya siapa yang paling dekat? Cari. Ini yang meninggal ini laki-laki, cari ada dia adiknya, ada dia saudaranya, ada pamannya dan lain sebagainya. Kalau semuanya nggak ada, maka di sini kata para ulama, barulah nanti kaum muslimin yang mengurusnya. Ini urutannya yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi yang tadi yang pertama apa? Orang yang diwasiatkan. Kemudian ayahnya. Kemudian yang ketiga kakek. Kalau nggak ada baru anaknya. Kalau nggak ada lagi anaknya, cari kerabatnya. Kerabatnya nggak ada yang mampu, barulah kewajiban bagi yang bisa dan mampu untuk melakukannya. Nah, makanya pentingnya bagi kita semua untuk mempelajari hal ini, karena kita semua akan mengalami hal itu. Baik anak kita, kita sendiri, orang terdekat kita. Siapa yang mau kita percaya? Kalau misalnya tidak ada yang mampu. Nah, yang paling dekat itulah yang paling utama dan lebih utama secara kedudukan. Nah, itu kalau mayitnya laki-laki. Kemudian yang kedua, idza kana al-mayyitu imra'atan, kalau yang meninggal itu perempuan. Maka di sini ikhtalafa ahlul ilmi fi aulan nasi yaghsilul mayyit idza kana al-mar'atu. Ya, berbeda pendapat para ulama tentang siapa yang paling afdol memandikannya jika yang meninggal itu perempuan. Ada yang mengatakan yang paling afdolnya, pendapat yang pertama adalah fa'aulan nasi biha an-nisa, yang paling utama untuk memandikan jika mayit itu perempuan. Ini pendapat yang pertama, yang paling afdol itu adalah wanita. Ya, jadi wanita siapapun itu, mau tetangganya, mau orang lain yang bertugas, mau tim dari mana, yang penting dia wanita. Ini pendapat yang pertama. Ya. Jadi yang paling afdol itu adalah wanita. Karena apa yang disebutkan oleh para ulama? Ini karena dalam rangka untuk menjaga auratnya. Ya. Dan yang paling berhak untuk menjaga auratnya itu adalah sesamanya. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yang paling berhak adalah aulan nasi az-zauj. Yang paling berhak dan yang paling utama itu pendapat yang kedua adalah suaminya. Ya, ini yang pendapat yang kedua. Jadi boleh bagi suami untuk memandikan istri. Karena kenapa? Suamilah yang paling tahu tentang keadaan istri.
Hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama itu karena dikhawatirkan dalam istri ini ada sesuatu hal yang tidak orang sukai, ada suatu hal atau cacat fisik yang dia harus sembunyikan dan lain sebagainya, dan hal itu suamilah yang paling berhak untuk melakukannya. Nah, kira-kira bapak-bapak mau nggak mandiin istri ini? Iya. Tapi kebanyakan kita di Indonesia itu yang paling banyak adalah pendapat yang pertama tadi. Kalau wanita meninggal, berarti perempuanlah yang paling banyak untuk melakukan hal itu. Tapi secara hukum suami itu boleh memandikan istrinya. Dan bahkan pendapat yang kedua tadi, pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, bahwasanya yang paling bagus, yang paling berhak untuk memandikan istri itu adalah suami. Nah, lalu bagaimana sebaliknya? Boleh nggak istri memandikan suami? Nah, gimana jemaah? Boleh, dan ini disebutkan oleh para ulama ijma, ya. Seorang istri boleh memandikan suami, bahkan sebaliknya seorang suami boleh memandikan istri. Ini secara hukum. Kalau misalnya adat dari suatu tempat tersebut bertentangan dengan hal tadi, maka sebaiknya jangan. Ya, maka sebaiknya jangan, karena dikhawatirkan terjadi perpecahan. Karena ini hanya kebolehan dari segi hukum saja. Kalau ada orang yang melakukannya, jangan dicela, berarti secara hukum boleh. Tapi kalau misalnya dalam adat suatu tempat ini tidak membolehkan, nggak boleh suami memandikan istri, gimana ini? Ya, maka dikhawatirkan terjadinya perpecahan, maka sebaiknya berpegang teguh dengan apa yang sudah berlaku saja. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kecil yang meninggal, ya kira-kira siapa yang memandikan anak kecil? Boleh nggak laki-laki dan perempuan? Ya, misalnya kalau laki-laki, kemudian kalau perempuan, ini gimana nih hukumnya? Maka disebutkan oleh para ulama, yang pertama, lil mar'ati antug salas sobi, boleh bagi wanita untuk memandikan anak kecil. Ya, ini secara hukum boleh, sebagaimana disebutkan ijma' oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir, kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan hal itu, bolehnya seorang wanita itu memandikan anak yang masih kecil. Laki-laki ya, anak laki-laki yang masih kecil. Nah, jadi boleh secara hukum untuk bagi perempuan, tim janais perempuan, atau misalnya ada tetangganya yang meninggal, anak bayi laki-laki, lalu ada perempuan yang memandikannya, secara hukum ini boleh, tidak boleh ditentang karena hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi laki-laki, boleh nggak memandikan anak perempuan kecil? Ya, boleh. Nah, masya Allah. Nah, disebutkan di sini juga dalam beberapa perkataan para ulama, yajuzu lirrajuli ghuslul mar'atil lati la tushta, bahwasanya boleh bagi tim janais laki-laki untuk memandikan anak kecil perempuan yang dia itu belum mengenal baik dan buruk, masih sangat kecil. Ya. Nah, ini diperbolehkan sebagaimana dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, ya, karena kata para ulama wadzalika li'anna hukmul aurah ghairu tsabit, karena pada saat itu anak kecil itu belum mengenal tentang apa itu aurat dan lain sebagainya. Jadi anak yang masih sangat kecil belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Nah, jadi diperbolehkan kalau ada bayi perempuan, laki-laki memandikannya. Kalau ada bayi laki-laki, boleh bagi perempuan untuk memandikannya. Ya, kalau misalnya di tempat itu nggak ada yang bisa, ini laki-laki lagi pada sibuk semua, sedangkan yang meninggal bayi laki-laki, mau cari di mana? Mau cari kampung sebelah kejauhan, maka boleh bagi perempuan untuk memandikannya. Nah, begitu juga dengan keadaan bayi perempuan, nggak ada ibu-ibu lagi pada sibuk, nggak ada perempuan nih, mau cari ke kampung sebelah kejauhan, masa nggak bisa mandiin jenazah, maka boleh bagi laki-laki untuk memandikan anak kecil perempuan. Kemudian kebalikan dari yang pertama tadi, boleh nggak orang kafir memandikan muslim? Ya, kalau tadi yang pertama orang muslim nggak boleh memandikan orang kafir. Nah, sekarang kebalik, orang kafir memandikan muslim,
Maka kata para ulama, la yasihu ghuslul kafir lil muslim. Tidak dibenarkan orang kafir memandikan muslim. Ya, jadi nanti tidak sah hukumnya sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, maka ini tidak boleh. Wa dzalika li anna ghuslul mayyit ibadah. Karena memandikan mayit termasuk ibadah dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang masih kafir. Nah, sekarang kita akan masuki sifat mandi. Bagaimana cara memandikan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh para ulama. Sifatu ghuslil mayyit, sifat-sifat memandikan mayit. Yang pertama, tajridul mayyit min thiyabihi, melepas baju dari mayit tersebut. Ya, jadi melepas baju yang dia pakai pada saat dia meninggal, dilepaskan. Ya. Kata para ulama, ya sunnu tajridul mayyit min thiyabihi, disunnahkan untuk melepaskan pakaian dari si mayit ketika kita ingin memandikannya, dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya kalaupun mayit itu dimandikan dalam keadaan masih pakai baju, boleh-boleh saja, ya, tidak ada larangan. Hanya saja kalau dimandikan dengan menggunakan baju atau pakaiannya, ini akan menyulitkan kita untuk menjangkau bagian-bagian yang harus dicuci. Makanya kenapa disunnahkan untuk dibuka daripada pakaian mayit, supaya gampang dan mudah untuk kita menjangkau bagian-bagian yang dicuci nanti. Ya, kemudian yang kedua, satru auratil mayit, menutup aurat mayit setelah dibuka. Ya, setelah dibuka pakaian mayit, maka hendaklah nanti ada kain yang menutupi bagian auratnya dari perut sampai dengan lutut. Jadi kain itu tidak perlu menutup semua bagian mayit, jadi yang menutupi auratnya. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan auratnya di bawah lutut, maka harus sampai di bawah lutut nanti kainnya, dan juga sampai di pusar. Jadi ada kain misalnya, nanti kita praktekkan kain itu yang menutupi pusar dan sampai di bawah perut, sampai di bawah lutut. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hal ini bukan lagi sunnah. Yajibu satru auratil mayyit inda syuru'i fi ghuslihi. Wajib menutup aurat mayit. Ini bukan lagi sunnah, jemaah, wajib. Karena kenapa? Wala yajuzu an-nadharu ila auratihi. Tidak diperbolehkan bagi siapapun melihat dari aurat mayit tersebut, ya, karena ini hal-hal yang perlu dijaga. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, la yandurur rajulu ila auratir rajul, tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, walal mar'atu ila auratil mar'ah, begitu juga dengan perempuan tidak boleh melihat daripada auratnya perempuan yang lain. Ya, walaupun sesama laki-laki tetap tidak boleh, ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah semuanya sudah dilepaskan pakaiannya, sudah ditutup auratnya, yang ketiga adalah asru batnil mayyit, menekan sedikit perut mayit tersebut. Ya, ditekan, tidak sampai tekanan yang kuat. Ya, dia tekan sedikit hanya untuk mengeluarkan sisa-sisa, barangkali ada sisa najis yang dikhawatirkan nanti keluar setelah dimandikan. Maka itu perlu ditekan-tekan sedikit. Maka kata para ulama, yushra'u an ya'siral ghasil batnil mayyit asran rafiqan. Ya, disyariatkan bagi orang yang memandikan untuk menekan-nekan perut dengan tekanan yang ringan, bukan menekan sampai keluar organnya, ya. Jadi keluarnya itu menekannya itu sedikit saja. Karena dikhawatirkan kalau dia tekannya banyak-banyak, ya ini malah justru nanti ada kemudaratan yang terjadi. Ya. Ya, bahkan mungkin hanya sekedar untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih ada. Jadi disunahkan, bahkan disyariatkan untuk menekan sedikit-sedikit untuk mengeluarkan kotorannya tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah perlu adanya niat dalam memandikan jenazah? Maka kata para ulama, la tajibun niyatu fi ghuslil mayyit. Tidak perlu adanya niat khusus dalam memandikan jenazah. Ya, ketika dia datang dari rumahnya, apa yang dia niatkan ketika datang dari rumahnya ke masjid untuk memandikan jenazah, yaitu niatnya. Ya, jadi tidak perlu ada niat khusus atau bacaan khusus dalam memandikan jenazah. Kemudian yang kelima,
mashu asnanil mayyit wa min kharaihi wa tanzifuhuma. Yang kelima adalah membasuh giginya. Jadi dicuci dulu giginya, bahkan mungkin kalau ada sikat gigi khusus disikatkan dulu, ya. Kemudian yang kedua, membersihkan lubang hidungnya, wa tanzifuhuma, dan mencuci membersihkan keduanya. Ya, ini sebelum dimulai mandi, ya. Sebelum dimulai mandi ini urutannya tadi, ya, dibersihkan dulu giginya, kemudian dibersihkan dulu lubang hidungnya, ya. Maka kata para ulama, yustahabbu an yamsahal ghasil asnanal mayyit wa min kharaihi wa yanzifuhuma. Lebih dicintai, lebih disunahkan untuk seorang itu yang memandikan jenazah untuk membersihkan dulu gigi mayit, kemudian juga membersihkan kedua lubang hidungnya. Kemudian setelah itu, setelah membersihkan gigi, setelah membersihkan hidungnya, kata para ulama, taudiatul mayyit, mewudukan mayit. Ya, jadi mewudukan dulu. Sebagaimana kita berwudu, ya, diwudukan, dicucikan tangannya, kemudian dibersihkan mulutnya, kemudian dibersihkan hidungnya, sebagaimana halnya kita wudu, ya. Kemudian nanti diusapkan wajahnya sampai sempurna seperti halnya kita berwudu, seperti itulah kita mewudukan mayit. Ya, maka kata para ulama, yasunnu an yuwaddi'a al-ghasil al-mayyit fi awwali ghuslihi. Disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit mewudukan di awal pemandiannya. Berarti kalau dia memandikan yang kedua nanti nggak perlu berwudu, hanya di awal saja. Ya, di awal sebelum dia melakukan pemandian jenazah. Dan ini sepakat para ulama, tidak di pemandian yang kedua dan yang ketiga, hanya di pemandian yang pertama saja. Kemudian ghuslul mayyit bisidr, bagian yang ketujuh adalah disunnahkan untuk menggunakan air bidara. Jadi memandikannya itu disunnahkan dengan air bidara. Yughsalul mayyit bima'in wasidrin. Jadi disunnahkan untuk memandikan mayit tersebut dengan air bidara. Misalnya di rumah kita ada bidara, itu ditumbuk-tumbuk dulu, kemudian nanti dimasukkan ke dalam air. Atau mungkin ada yang jual online bidara untuk memandikan mayit. Ya, banyak sekarang. Boleh kita pakai, mau yang sudah diolah atau yang masih ada di rumah kita kemudian kita tumbuk-tumbuk sehingga melarut dengan air tersebut. Wa hadza bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'ah, dan ini kesepakatan ulama yang 4. Disunnahkan untuk memandikan mayit dengan air bidara. Kalau tidak didapatkan bidara, sudah dicari kemana-mana dan ini mayit harus dimandikan nih, pesan online masih lama, 2 hari baru datang, gimana caranya? Maka dimandikan hal yang biasa, ya, tidak perlu pakai bidara, apalagi sampai menunggu pesanan online datang, ini memudaratkan. Ya, jadi ini disunnahkan. Maka kata Nabi SAW, iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah mereka sahabat kalian dengan air dan bidara. Ini karena perintah Nabi SAW. Berarti sunnahnya kalau kita mau mengikuti sunnah, berarti hendaklah dengan air dan bidara. Makanya setiap rumah itu kalau perlu itu harus ada bidara depan rumahnya, biar nanti kalau ada yang meninggal itu nggak carinya jauh-jauh. Jangan nanam yang besar-besar, ada yang kecil-kecil itu bidara yang bisa tumbuh di pot dan lain sebagainya. Karena nanti kalau kita meninggal, orang carinya nggak jauh-jauh. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ghuslu jami'i badanil mayyit wa tayammunu fiha. Menyiram semua badan mayit dan dimulai dari yang kanan. Ya, menyiram semua badan mayit dimulai dari yang kanan. Ya. Yasunnu fi ghuslil mayyit an yabda'u bisyaqqil ayman tsummal aysar. Wa hadza bittifaqil ulama al-madhhab al-arba'ah. Jadi disunnahkan untuk memulai memandikan mayit itu adalah mulai dari yang kanan, baik yang bagian atas, kemudian nanti dibalikan bagian yang belakang juga. Ini depan belakang ini harus didahulukan, lebih diutamakan untuk didahulukan. Jadi at-tayammunu fi ghuslihi, mulai dari yang kanan dalam memandikan ini merupakan keutamaan yang besar, karena Nabi SAW mengatakan ibda'na biyaminiha, mulailah dari yang kanan-kanan. Ya, jadi setelah dari yang kanan 3 kali, baru nanti memandikan bagian yang kirinya 3 kali juga.
Nah, dimulai dari yang kiri. Dimulai dari yang kanan kemudian diakhiri dari yang kiri. Kemudian yang berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, wad'u al-kafur fil ghuslatil akhirah. Bagian yang ketiga itu diletakkan air kapur. Ya, entah kapur barus dan lain sebagainya yang bisa mendatangkan aroma yang wangi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabatnya, waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah di pemandian yang terakhir itu adalah ditambahkan air kapur. Ya, biasanya yang sering kita gunakan itu adalah kapur apa? Kapur barus, supaya menimbulkan aroma yang wangi kepada mayit tersebut. Nah, untuk memandikannya jemaah yang dimuliakan Allah, apakah harus 3? Harus 3 kali ataukah boleh 5 kali ataukah boleh 7 kali? Nah, Nabi SAW mengatakan, faqala igsilna salasan au khamsan au aksar in ra'aitunna dzalika. Mandikanlah mereka 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu jika dibutuhkan. Ya, jadi tidak dibatasi 3 kali. Ketika hal itu memang dibutuhkan, ini masih belum bersih nih, ya di 5 kalikan, atau belum bersih 5 kali, di 7 kalikan. Yang penting jumlahnya itu adalah witr, ganjil. Nah, jadi 3 kali ini adalah batas yang diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, batas minimumnya. Kalau dia memandikannya 3 kali, maka yang terakhir itu nanti di bagian yang ketiga itu dia letakkan kafur. Kalau dia menjadikan 5 kali, berarti di bagian yang kelimanya dan dia letakkan kafur. Jadi seperti itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-witru fi ghuslil mayyit. Jadi menjadikan jumlah witir dalam atau jumlah ganjil dalam pemandian mayit ini disunnahkan, mustahab. Kata Nabi, igsilna salasan. Jadikanlah pemandian itu 3 kali, 5 kali, 7 kali selama itu diperlukan. Kemudian taklimu azfaril mayyit wa qasu syaribihi. Memotong kuku mayit, kemudian memendekkan kumisnya. Apakah itu bagian dari sunnah? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, ikhtalafa ahlul ilmi fi taklimi alfaril mayyit wa qasus syaribihi. Perbedaan pendapat para ulama dalam berpandangan mencukur kumisnya dan memendekkan memotong kukunya. Nah, karena ada kan sebagian dari kita itu ada yang mulai dengan memotong kukunya, kemudian mencukur kumisnya. Apakah ini bagian dari sunnah? Pendapat para ulama, yukrahu taklimu azfaril mayyit wa qasu syaribihi. Dimakruhkan, dibenci memotong kukunya kemudian mencukur kumisnya, ini hal yang dimakruhkan sebagaimana disebutkan oleh Hanafiyah, Malikiyah. Ini adalah hal yang dibenci. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan yustahab, dicintai, memotong daripada kukunya kemudian memendekkan kumisnya, dan ini adalah mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Jadi ada 2 pendapat para ulama. Kalau kita mau memegang pendapat yang kedua, berarti itu dicintai. Kita disunahkan untuk memotong kemudian mencukur kumisnya. Kalau kita memegang pendapat yang pertama, maka ini dibenci. Ya, maka kalaupun terjadi 2 pendapat yang seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada boleh yang saling menyalahkan. Dia mau memotong silakan. Keluarganya minta, Pak, dipotong kukunya. Ya jangan sampai kita membantah, wah ini kan bagian dari sunnah. Enggak, ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, jadi tidak boleh kita bertentangan dalam hal ini selama ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan dua-duanya dinilai kuat oleh para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya, yuhramu halku syairi ainatil mayyit. Diharamkan untuk memotong bulu kemaluannya mayit. Nah, jadi tidak boleh. Ya, misalnya ada yang ini harus dipotong juga nih, nggak boleh karena ini diharamkan. Karena kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh mazhab Hanabilah, kemudian mazhab-mazhab yang lainnya, wadzalika lima fihi min masil aurah wa nadharuha wa huwa muharram. Karena hal itu dapat melihat auratnya seseorang, dan melihat auratnya seseorang itu termasuk diharamkan. Berarti wasilah yang menuju ke situ itu diharamkan juga. Jadi tidak boleh untuk dilakukan, haram hukumnya. Kemudian setelah dimandikan, tanshiful mayyit ba'dal ghusl, dikeringkan dengan handuk setelah dimandikan. Ini disunnahkan juga dikeringkan, entah itu dengan sarung, dengan handuk dan lain sebagainya yang bisa mengeringkan dengan itu.
Kalau misalnya terjadi pemadaman listrik, tidak ada air selama beberapa hari, lalu ada yang meninggal, gimana caranya? Ditayamumkan. Ya, tayamumkan, yutammamul mayyit li'udrin min adamil ma'. Ditayamumkan mayit ya karena tidak menemukan air. Kalau tidak ada air di situ, maka ditayamumkan. Bagaimana cara bertayamumnya? Ya, disentuhkan ke tanah, kemudian diusapkan kedua tangannya, mukanya, selesai jemaah. Yaitu kalau tidak ada air. Jangan sampai biar gampang kita tayamum aja, padahal air banyak. Ini nggak boleh. 6. Ya, baik, kita sebutkan secara singkat. Kemudian di antara hal-hal juga yang perlu kita perhatikan adalah ini tidak perlu. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila keluar najis setelah dimandikan, ya, idza kharaja minal mayyit najasatun ba'da ghuslihi. Kalau keluar najis setelah dimandikan, kita sudah memandikannya 3 kali, atau misalnya sudah dikeringkan, bahkan sudah diletakkan di tempat kafannya, tiba-tiba ada keluar najis lagi. Nah, itu gimana tuh? Apakah dimandikan ulang, diwudukan ulang, atau bagaimana? Nah, ini disebutkan oleh para ulama, idza kharaja minal mayyit najasatun ba'da ghuslihi wa qabla takfinihi wajaba ghuslun najasati. Kalau najis itu keluar dari mayit setelah dimandikan dan sebelum dikafankan, maka wajib dicuci najisnya. Najisnya dihilangkan, dicuci najisnya tersebut, wala yu'adul ghusl, dan tidak diulang mandinya. Dan tidak diulang juga wudunya. Tidak diulang mandinya dan tidak diulang wudunya. Ya, karena ilat dari para ulama kenapa tidak diulang wudunya? Karena wudu itu hanya untuk orang yang ditaklif. Taklif itu apa? Yang diberikan beban ibadah. Sedangkan mayit sudah tidak ada beban ibadah. Nah, jadi orang yang wudu itu hanya untuk orang yang ada beban ibadahnya, melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf, disunahkan baca Quran, itu orang yang ditaklif, yang ada beban ibadahnya. Sedangkan mayit sudah tidak ada beban ibadahnya. Jadi nanti kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, tiba-tiba ada keluar najisnya dihilangkan, maka silakan dilanjutkan mengkafankan. Nah, kemudian yang terakhir dari sifat mandi ini, hukmu al-iktisal min ghuslil mayyit. Orang yang memandikan mayit, yustahabul iktisal min ghuslil mayyit, disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah dia untuk melakukan mandi, ya. Jadi mandinya seperti mandi wajib dan lain sebagainya sifatnya, atau dia mandi yang biasa. Ini hal yang disunnahkan. Jadi mandi setelah dia memandikan jenazah, dan ini bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'ah, disunnahkan sepakat madhab yang 4 untuk orang yang memandikan jenazah, setelah itu dia lagi mandi dirinya sendiri. Ini disunnahkan. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, man ghassala mayyitan falyagsil, siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandikan dirinya sendiri. Nah, dan bahkan Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar mengatakan, kunna nagsilul mayyit, dulu kami memandikan mayit, kemudian faminna man yaktasil, dan diantara kami ada yang mandi, wa minna ma lam yaktasil, dan diantara kami ada juga yang amandi. Artinya ini hanya sebatas sunnah. Jadi tidak ada beban harus mandi. Kamu belum mandi ini, ya. Padahal tadi kamu udah memandikan jenazah, kenapa nggak mandi? Ya, ini kan bagian dari sunnah. Nah, itu adalah sifat-sifat memandikan mayit. Tapi kita akan bahas yang kedua, ini mengkafani mayit. Nah, takfinul mayit fardu kifayatin. Mengkafani muslim sebagaimana hukumnya mandi tadi, dia hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi tidak wajib kalau ada yang lain yang melakukan hal tersebut.
Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mewajibkan, siapa yang wajib untuk mengkafani mayit? Nah, ini perlu kita ketahui. Yang pertama, idza kana lil mayit malun. Kalau mayit itu memiliki harta, mengkafaninya dari harta yang dia punya. Ya, ini yang wajibnya. Kalau mayit punya harta ketika dia meninggal, maka diambil dari hartanya tersebutlah untuk pembiayaan terhadap pengkafanannya, pembelian kafannya, kemudian pembelian minyak wangi dan lain sebagainya untuk kebutuhan dia mengkafani. Kalau dia punya harta, dari hartanya inilah yang disebutkan oleh para ulama sebelum hartanya tersebut nanti dihabiskan untuk membayar hutangnya dan wasiatnya dan warisnya. Jadi sebelum semua itu dikeluarkan, paling pertama untuk dilakukan itu adalah untuk kepengurusan jenazahnya kalau dia punya harta. Kalau dia tidak punya harta, nggak ada harta yang dia bawa pulang, nggak ada harta yang dia tinggalkan, maka yang wajib adalah diambil dari baitul malnya kaum muslimin. Kalau ada, ini di zaman Nabi kan ada baitul mal. Mungkin kalau di kita sekarang nggak ada. Maka kalau nggak ada, kewajiban itu kata para ulama, wajib kafnuhu wasail mu'min tajhizihi ala man talzamuhu nafaqatuhu. Yang paling berhak itu adalah keluarganya yang punya hubungan kerabat. Kalaupun keluarganya enggak ada, maka sairul muslimin, semua kaum muslimin yang ada di dekat tempat tinggalnya dia tersebut. Jadi ini urutannya sebagaimana tadi memandikan, siapa yang disunahkan untuk memandikan itu ada urutannya. Dan ini juga mengkafankan itu ada urutan siapa yang berhak untuk membiayai. Kalau dia punya harta sendiri, dari hartanya sendiri. Kemudian kalau nggak ada hartanya, diambil dari baitul malnya kaum muslimin. Kalau nggak ada juga dari baitul malnya kaum muslimin, keluarganya yang paling dekat. Kalau nggak ada keluarganya yang paling dekat, udah kaum muslimin sepenuhnya, karena ini hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang melakukannya, berdosa semuanya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sifat kain kafan. Yang pertama, al-qadrul wajib minal kafan. Kadar wajib dari kain kafan itu yang disebutkan oleh para ulama adalah ikhtilaful ahli ilm fi qadril wajib. Berbeda pendapat para ulama tentang kadar wajibnya dari kain kafan tersebut. Yang pertama, aqallu ma yujzi'u huwa ma yasturul aurah. Kadar wajibnya yang disebutkan oleh para ulama, kain kafan itu kalau tidak ada, itu yang menutup auratnya. Berarti bagi laki-laki hanya sekedar dari atas perut sampai yang menutup auratnya di bawah lutut. Itu kalau benar-benar tidak ada kain kafannya, ya. Jadi kadar wajibnya itu yang menutupi auratnya saja. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang meninggal, ketika ditutup, ditarik ke atas kepalanya, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya malah kelihatan. Maka Nabi perintahkan tutup yang bagian auratnya saja. Nah, kemudian yang kedua, kadar wajibnya yang disebutkan oleh para ulama adalah satu lembar, ya. Aqallu takfin bi thawbin wahid yasturu jami'il badan. Satu lembar kain yang menutupi semua badan. Ya, ini pendapat yang kedua, dan ini mazhab Hanabilah, kemudian Malikiyah menyebutkan bahwasanya kadar wajibnya itu adalah satu lembar kain yang menutupi semua badan. Ini kadar wajibnya baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ini kasusnya kalau memang tidak ada sama sekali kain kafan. Nah, kemudian disunnahkan jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang disunnahkan daripada mengkafani tersebut. Yang pertama, takfinur rajuli fi thalathati aswab. Disunnahkan bagi laki-laki untuk menggunakan 3 helai kain kafan. Ya, yustahabbu an yukaffinar rajulu fi thalathati aswabin. Ya, disunahkan bagi laki-laki untuk menggunakan 3 helai kain kafan. Ya, dan ini adalah sepakat para ulama, laki-laki menggunakan 3 kain kafan, 3 helai. Adapun mar'ah, adapun perempuan, yustahabbu an yukaffinal mar'atu fi khamsati aswabin bittifaqil madhahibil arba'ah. Adapun perempuan itu menggunakan 5 helai kain kafan. Nah, jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki 3, perempuan
5 helai. Kemudian takfinu fil abyad yustahabbu an yukafinal kafnul abyad. Disunnahkan untuk menggunakan kafan tersebut dengan berwarna putih. Kalau ada yang menggunakan warna hitam misalnya, boleh nggak? Atau warna-warni? Kalau nggak ada putih, ya disunahkan yang putih dulu. Kalau memang nggak ada, habis semuanya di toko, dicari di toko sana nggak ada, ya apa boleh buat? Nah, jadi boleh menggunakan warna lain, tapi yang lebih diutamakan, lebih disunahkan itu adalah menggunakan warna putih. Nah, kemudian disunahkan juga adalah disunahkan juga untuk memperbaiki cara pembungkusan jenazahnya itu lebih diperhatikan karena bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, larangannya tidak boleh laki-laki itu menggunakan kain sutra. Laki-laki tidak boleh dibungkus dengan kain sutra. Adapun perempuan terjadi perbedaan pendapat para ulama, tapi sebaiknya dihindarkan. Tidak boleh menggunakan kain sutra sebagai kain kafan sekalipun dia kaya. Dia minta tolong, misalnya ada laki-laki kaya yang meninggal, dia wasiatkan, saya mau kain kafan saya dibungkus dengan kain sutra. Boleh nggak kita penuhi? Nggak boleh, karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kalau tadi laki-laki 3, boleh nggak kita tambah jadi 5 kain kafannya? Nah, misalnya ini masih banyak yang lebih nih, kita bungkus aja jadi 5 laki-laki, kan tadi 3 itu disunahkan. Maka kata para ulama, tukrahu ziyadatu ala salasati aswab lirrijal, dimakruhkan menambah lebih dari 3 lembar untuk laki-laki. Ya, jadi walaupun misalnya dengan alasan nih kain kafannya masih banyak Pak Ustadz, simpan buat yang lain, masih banyak jatah yang lain. Nah, jadi dimakruhkan untuk menambah lebih dari 3. Nah, kemudian ya, kita akan bahas sifat sifat mengkafani. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kain kafan itu diberikan wangi-wangian. At-tibu lil mayyit muhrim. Jadi memberikan wangi-wangian kepada mayit. Ya, disunahkan untuk memberikan wangi-wangian. Jadi dia di kain kafannya itu dioleskan dulu minyak wangi. Ini disunahkan. Kemudian yang berikutnya yustahabbu an yubsatu ahsanil akfan. Dibentangkan tuh kain kafannya. Ya, nanti kita praktekkan bagaimana cara membentangkan kain kafan yang bagus dan bagaimana cara melipatnya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi dibentangkan kain kafan tersebut. Kemudian yang kedua, yahmilul mayyit ilal akfan masturo. Kemudian membawa mayit dari tempat pemandiannya tadi dalam keadaan dia masih ditutupi auratnya. Jadi tidak boleh membawa mayit dalam keadaan dia terbuka lebar. Nah, sekalipun yang memandikan sesama laki-laki tadi. Kemudian yang ketiga adalah yu'khadhu qatn, mengambil kapas, fayuj'al fil hunutil kafur. Kemudian memberikan kafur di bagian-bagian tersebut. Kemudian apa yang dia lakukan? Yuj'al baina al-yataini yashuddu alaih. Dia menutup bagian bokongnya. Ya, jadi ditutup bagian lubangnya. Jadi diambil kapas, kemudian ditutup bagian lubangnya. Karena kenapa? Dikhawatirkan ada hal-hal yang keluar sehingga mengotori daripada kain kafannya. Jadi ini ditutup dulu. Nah, diambilkan kain kapas tadi, kemudian ditutup bagian bokongnya. Kemudian yang keempat adalah mengambil kapas lagi, kemudian dioleskan dengan kapur dan meletakkannya di mulutnya, ditutup, kemudian hidungnya, matanya,
kemudian begitu juga telinganya, dan mana fidil badan. Kalau ada bagian yang terluka yang memang dia mengeluarkan misalnya cairan karena dia habis operasi dan lain sebagainya, ini ditutup dengan kapas tadi, dioleskan dulu dengan kapur barus atau minyak wangi yang bisa memberikan wangi. Nah, jadi disunahkan seperti itu. Kemudian yang kelima, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan minyak wangi di tempat sujudnya. Jadi di sini ya, jadi disunahkan kita memberikan minyak wangi. Nah, karena kenapa disebutkan oleh para ulama? Karena tempat ini adalah tempat yang mulia, digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dioleskan sedikit dan diberikan minyak wangi. Kemudian setelah itu yutayyibu jami'u badanil mayyit, memberikan minyak wangi kepada seluruh badannya mayit. Ya, jadi dioleskan atau misalnya diberi cipratan minyak wangi supaya wangi mayitnya, dan ini disebutkan oleh para ulama, jumhur ulama mensunahkan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah juga memberikan minyak wangi kepada jenggotnya kalau ada. Kemudian juga kepada kepalanya diberikan minyak wangi atau cairan khusus yang membuat rambutnya wangi, kemudian jenggotnya juga wangi. Ini diantara memuliakan mayit. Nah, cara kita mengikat kafan ini kata para ulama, yuraddu tarafal al-lafat al-ulya min janibil aisar ala syakil al-mayyit al-aiman. Jadi diambil dulu bagian yang kiri, dibawa ke bagian yang kanan. Nah, misalnya kalau ada kain kafan kita seperti ini. Ya, ini kita coba lihat. Nah, ada mayit di tengahnya. Bagian yang kiri, berarti bagian yang kiri itu yang ini. Kita bawa ke sini. Ya. Kemudian begitu juga nanti untuk bagian yang kanannya ini harus ditutupi terlebih dahulu. Ya, dimasukkan ke sini. Ya, kemudian nanti bagian yang kanannya dimasukkan ke sini dan begitu terus dibungkus seterusnya. Berarti diambil dulu bagian yang kiri untuk dibawa ke yang kanan. Kemudian yang berikutnya adalah taq'udu al-lafaif ba'da takfinil mayyit, mengikat kain kafan setelah mayit itu dibungkuskan dengan sempurna. Jadi hukumnya mengikat di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya supaya mayit itu tidak lepas. Jadi tidak ada ketentuan harus diikat 3 kali, harus diikat 5 kali, tergantung kebutuhan mayit. Kalau mayitnya itu badannya besar, berarti ngikatnya harus lebih banyak. Ya, jadi tidak ini ngikatnya harus 3, ngikatnya harus 5 karena tidak ada ketentuan khusus. Jadi yang disunahkan untuk mengikat itu supaya mayit itu tidak bergerak. Atau misalnya kalau misalnya ikatan sedikit karena badannya besar, nanti kain kafannya terbuka. Maka kalau dia kalau dia besar, maka menggunakan kain kafan yang banyak untuk dia ikat. Kalau misalnya dia kecil dan tidak membutuhkan banyak ikatan, ya 3 cukup, 4 cukup, itu tidak masalah. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Nah, sampai di sini insya Allah ada yang mau ditanyakan? Ya, sebenarnya sih banyak yang mau kita bahas, cuman hanya saja waktunya sedikit, kita ada sedikit untuk praktek nanti. Nah, kemudian mungkin nanti ada kesempatan lain kita membahas tentang sholat dan menguburkan. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW dalam mensolatkan, kemudian sunnah-sunnah Nabi dalam menguburkan, apakah harus ada amalan-amalan khusus yang dilakukan ataukah tidak. Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan jemaah yang dimuliakan Allah sebelum nanti kita praktek. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemandian jenazah, Ustaz, apakah pemandian itu boleh pakai sabun, Ustaz? Iya. Tapi pertanyaan yang sangat bagus. Ya, boleh menggunakan sabun untuk pemandian pertama dan kedua. Ya, jadi boleh menggunakan sabun, boleh tidak. Jadi kalau dia menggunakan sabun itu lebih baik.
Ya, dia pemandian pertama diusaplah seluruh bagian badannya yang pertama, kemudian nanti di pemandian yang kedua itu boleh menggunakan sabun. Nanti di bagian yang terakhir itu diusap atau dibilas dengan air yang ada kapurnya. Jadi boleh menggunakan sabun. Misalnya ada yang menyediakan sabun khusus untuk pemandian mayit, itu lebih bagus ya. Karena tujuannya itu adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Kalaupun tidak menggunakan sabun, dengan air secara khusus saja sebenarnya udah sah pemandiannya. Nah, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayit itu kan macam-macam. Ada yang meninggal karena anak, Iya, matanya melotot. Iya. Itu sunahnya bagaimana? iya. Ada yang meninggalnya itu dengan berbagai macam bentuk. Mungkin ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari kematian yang buruk. Misalnya ada yang karena sakaratul mautnya berlebih-lebihan sampai tidak bisa menutup matanya kembali, tidak bisa menutup mulutnya kembali, maka ini nanti disunahkan bagi orang yang bertakziah namanya. Ya, dia orang yang bertakziah ini dia menutup matanya itu dengan cara berdoa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga menutup mulutnya. Kalau tidak bisa ditutup boleh diikat. Ya, misalnya ditutup nggak bisa, mangap lagi, ditutup nggak bisa, mangap lagi, nanti diikat. Nah, sampai nanti di pemandian. Setelah pemandian dibuka, tapi masih mangap lagi. Nanti setelah mau dikuburkan itu kalau dia tidak bisa ditutup, ya setelah mau dikafankan diikat lagi dengan kain kafan supaya terjaga mulutnya tetap tertutup seperti itu. Iya, silakan Pak. Kalau misalnya tadi kan kain kafannya 3, kain kafan sekarang itu biasanya kan agak pendek-pendek kalau orang tinggi, sehingga kain kafannya itu ditutup tapi nggak semua yang tertutup kayak yang karena tangguh kan. Iya. Tapi ada yang luas, ada yang rata-rata yang benar-benar luas. Iya. Kedua, saya tanya lagi, ada nggak sunahnya orang meminta kain kafanan dengan kain ihram dengan kain haji? Iya. Ada yang minta dari dia. Iya. Tapi Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, ini juga bagi orang yang ingin menyediakan kain kafan, baik masjid ataupun keluarganya yang ingin menyediakan kain kafan, dilihat dulu ukuran orangnya. Karena orang menjual kain kafan itu kan tidak satu ukuran. Ada yang harus dipotong dulu sesuaikan dengan ukuran dan lain sebagainya, maka bisa disediakan sesuai dengan ukuran. Kalau orangnya pendek, maka jangan terlalu panjang, nanti kelebihannya banyak. Kalau orangnya tinggi, maka jangan beli yang pendek, cari yang panjang. Dan ini dilakukan ya, memang persiapan kita meninggal dan kita semua akan meninggal, dan hendaklah kita ada persiapan itu. Jadi dipesankan sesuai khusus dengan apa yang kita butuhkan ya. Kemudian yang kedua, misalnya orang tersebut pernah berhaji, pernah berumroh, sehingga dia ada kain ihramnya. Nah, biasanya banyak orang yang berwasiat, saya ingin nanti kain kafan saya dari kain ihramnya. Nah, bagaimana hukumnya itu? Kata para ulama, kain ihram itu sama sekali tidak membawa manfaat apapun kalau dijadikan kain kafan. Jadi sehingga menepis anggapan orang kalau saya nanti dikafankan dengan kain ihram, saya ada keutamaan besar. Nggak ada. Nah, tapi kata para ulama, boleh kalau dia berwasiat dengan hal itu, tidak masalah. Ya, dia jadikan kain ihramnya sebagai kain kafannya. Dan yang perlu kita ingat itu adalah tidak ada keutamaan khusus dari kain ihramnya. Yang memberikan keutamaan itu adalah haji yang kita lakukan. Karena Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang melakukan haji yang mabrur itu tidak ada balasan lagi kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang bermanfaat. Adapun kain ihramnya tidak. Kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan sedang haji dan umroh, dalam keadaan dia sedang berihram, maka ini kata Nabi SAW, dia cukup dibalut dengan kain ihramnya, tidak ada kain kafan lain. Karena kata Nabi akan dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini luar biasa. Makanya meninggal ketika haji, meninggal ketika umroh ini luar biasa. Tidak diberikan minyak wangi, tidak ditambahkan kain kafannya, dia cukup dibalut dengan kain ihram yang dia punya, lalu dibawa kemudian dikuburkan. Nah, iya silakan Pak. Kan dalam masalah minyak wangi kan? Apa itu? Kan minyak wangi. Iya. Minyak wangi bisa diperes atau khusus buat penemu nggak? Iya, tidak boleh menggunakan yang beralkohol.
Ya, jadi yang non alkohol yang memang suci dari najis. Nah, diusahakan minyak wanginya itu yang memang wanginya khas. Ya, jangan sampai misalnya, wah ini pakai minyak wangi apa namanya, yang baunya sangat menyengat gitu. Ya, dia memang wanginya khas. Ya, ada kalau biasa masyarakat pakai di situ, maka pakailah kebiasaan masyarakat. Misalnya wangi hajar aswad, wangi apalagi kasturi, itu boleh dipakai seperti itu. Jadi untuk menghilangkan bau nggak sedap dari si mayit tersebut. Nah, ya silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. mayatnya kondisinya udah agak rusak, itu kan ada mayat yang udah mengeluarkan cairan tuh, bau dia. Ya. Itu wajib di kafannya atau dimandiin gimana? Kondisi mayit yang sudah Sudah beberapa hari itu, 1 hari itu udah mengeluarkan cairan itu. ya. Ya, kalau misalnya ini jemaah Masya Allah luar biasa. Misalnya kalau kita dapati orang yang meninggal misalnya, kayak beberapa kasus waktu lalu meninggal di dalam rumahnya itu baru diketahui 2-3 hari setelahnya misalnya, dan ini kan keadaannya sudah bau, maka dia dimandikan, tapi dengan cara sangat hati-hati sekali. Ya, dia dimandikan kecuali kalau benar-benar keadaannya tidak mungkin untuk dimandikan, ini sudah keluar semua, ini kayak apa namanya, bentuk tubuhnya itu sudah keluar atau cairan dalam tubuhnya, organnya sudah keluar dan melepuh semuanya dan tidak mungkin untuk dimandikan, maka cukup ya dia diberikan minyak wangi, kemudian dibungkus sesuai dengan bentuknya, lalu nanti dikuburkan, tetap disolatkan. Karena keadaannya sudah tidak memungkinkan. Bagaimana kita menyiram bagian-bagian yang nanti akan terkelupas dan lain sebagainya, itu sudah tidak memungkinkan. Maka kalau kita mendapati hal yang seperti itu, kalau memungkinkan untuk dimandikan masih bisa, maka pelan-pelan dikasih minyak wangi, dikafankan dengan baik. Walaupun nanti ada keluar yang tadi seperti kita sebutkan, ada keluar cairan-cairan yang nggak sedap untuk dilihat, itu udah biarkan. Ya, yang penting kita sudah memandikan, kemudian sudah diusahakan untuk diberikan minyak wangi dan lain sebagainya, tapi namanya juga mayat yang sudah berhari-hari tetap akan mengeluarkan bau. Nah, karena cairannya sangat banyak, ini yang keluar tidak bisa kita tutupi. Kalau tadi kan kita sebutkan sudah mandi, ada cairan najis yang keluar kan bisa kita cuci. Tapi kalau keadaan yang seperti ini nggak memungkinkan, maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Dan kondisi mayatnya memang sudah tidak memungkinkan, maka dibungkus sesuai dengan keadaannya, kemudian disolatkan. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal misalnya jenazah itu mempunyai gigi palsu. Bisa dicopot atau tidak? Ya, misalnya gigi palsu kan biasanya banyak dari kita kalau udah ompong kan banyak gigi palsu. Ya, itu terserah mau dia kuburkan dengan gigi palsunya atau mau dikeluarkan, terserah, dan tidak ada keutamaan khusus. Nah, jadi disikat dulu giginya, kemudian dibersihkan lubang hidungnya. Kalau dia mau lepaskan silakan dijual lagi, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau memang nggak dibutuhkan ya wes nggak apa-apa, dikuburkan bersamanya. Tapi giginya emas gitu. Nah, Masya Allah. Baik, ada lagi jemaah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mandi kan sebelah kanan Pak Ustaz ya. Ya. Itu ada bacaan doa yang khusus buat Tidak ada bacaan doa khusus ketika memandikan. Jadi cukup tadi sebelum mulai dia baca bismillah maka sudah cukup. Nah. Insya Allah sudah cukup ya. Ya. Jadi mungkin di awal tadi coba sejauh mana batasan yang tidak berkepentingan itu tidak boleh tidak hadir. Iya. Karena itu biasanya di kita itu waktunya ada yang wafat itu repot banget semuanya. Iya. Ramai banget. Jadi sejauh mana sih batasan yang tidak berkepentingan itu untuk hadir? Karena masang ini, masing itu, wah segala macamnya itu ramai banget. Iya. Ya, tapi Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Sejauh mana sih batasan yang tidak berkepentingan? Selama dia membantu, maka dia berkepentingan. Ya, dia membantu menyiapkan. Oh ini ada yang kurang, dia bantu.
Tapi orang yang hanya menonton, lihat, ini tidak berkepentingan namanya. Hanya melihat orang yang sedang memandikan jenazah ini, maka dimakruhkan, dibenci bagi mereka untuk mendekati tempat tersebut. Karena ada faidahnya juga. Yang pertama, tidak membuat orang yang sedang bertugas itu repot. Ya, ketika dia jalan dihalang-halangi jalannya untuk mengambil sesuatu. Ya, kemudian ketika ingin mengeluarkan jenazah banyak orang yang ngumpul di situ menghalangi jalannya, sangat repot. Nah, makanya kata para ulama dibenci untuk orang yang tidak berkepentingan. Tidak berkepentingan maksudnya di sini adalah tidak membantu apa-apa, tidak melakukan apa-apa, hanya nonton bagaimana sih pemandian. Nah, kalau dia ingin mempelajari cara pemandian jenazah nanti dikursuskan aja. Ya, jadi tidak perlu dia nonton seperti itu karena akan menghalangi orang-orang yang melakukan pemandian jenazah. Apalagi misalnya tempatnya sangat sempit. Ya, kemudian di situ banyak orang maka tidak perlu. Ya, kalau misalnya dia yang membantu mengantarkan ini handuknya, oh ini sabunnya, oh ini ininya, berarti dia masih dalam kategori orang yang membantu. Ya. Kalau orang itu misalnya kecelakaan, keluar darah, darah itu berhenti. Ya. Iya, itu seperti yang tadi kita sebutkan, ketika sudah dimandikan masih ada bagian najis-najisnya yang keluar atau darahnya yang masih terus mengalir, maka cukup nanti ditutup bagian kapasnya. Dan tidak ada batasan, dia mau mau melapisinya dengan beberapa kapas pun nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau orang yang kecelakaan nanti akan diurus dulu sama rumah sakit, dijahitlah dulu untuk ininya, kemudian dikasih obat supaya darahnya itu tidak terus mengalir keluar seperti itu. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau contoh tradisi semacam yang meninggal dijakan, karena dijakan sebelum menunggu itu dikabulkan dengan ayam. Kemudian sama lagi kebiasaan bantalnya dari antara yang lepas. Ya. Ya, saya bantal itu kan dari ini kan bantal. Ya. Tradisi yang lebih dari ketentuan Ya. Taib, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana misalnya kalau ada ditambahkan tradisi-tradisi yang di luar dari sunnah Nabi SAW? Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama tadi. Tradisi yang menyalahi sunnah Nabi SAW inilah yang menghalangi orang dari kebaikan tadi. Yang harusnya dia mendapatkan kebaikan setelah dia meninggal diurus sesuai sunnah, kemudian diberikan sesuai dengan ketentuan Nabi SAW dalam kepengurusan jenazahnya, tapi malah ditambahkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Maka ini yang bisa jadi menghalangi dia dari kebaikan yang harusnya dia mendapatkan kebaikan. Maka sebaiknya tidak dilakukan karena sebenarnya malah akan merepotkan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mencari sunnah Nabi itu gampang. Malah kalau kita mengamalkan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi itu sangat merepotkan. Misalnya kalau meninggal di malam sekian, ini harus ada ayam hitam yang harus disembelih, cari lagi ayam hitam dan lain sebagainya. Itu malah merepotkan dan tidak ada sama sekali faidahnya daripada pahala-pahala. Karena kalau kita ingin mendapatkan kebaikan sepenuhnya, maka diurus sesuai dengan sunnah seperti itu. Nah, insya Allah cukup ya. Iya, Masya Allah. Mungkin terakhir tapi 2 pertanyaan. Jadi masalah memandikan tidak ada arahan untuk menghadap kiblat atau menghadap apa. Iya. Terus yang kedua, keterbatasan kemampuan yang memandikan, tapi sama sekali di sekitar itu tidak ada yang bisa memandikan, Iya. tidak ada yang mampu. Misalkan saya sendiri, keterbatasan saya ketika mayit itu mempunyai kelainan mungkin atau sudah lama atau ada penyakit hal yang tidak kuat saya dengan bau atau maaf ya dengan bau itu solusinya seperti apa Ustaz? Ya. Tapi Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus. Apakah harus menghadap kiblat atau tidak? Tidak ada pembahasan dari para ulama, bahkan tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Berarti ini menunjukkan bahwasannya dia mau menghadap ke arah manapun ini diperbolehkan.
Nah, tapi nanti urusan sholat ini harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita yang bertugas kita mendapati bau yang nggak sedap atau misalnya yang sangat nggak bisa kita tahan lah, kalau kita melakukan hal tersebut bisa-bisa nanti kita malah yang menjadi mudarat gitu. Nah, pertama kita bisa mengusahakan untuk meletakkan minyak wangi di bagian masker yang kita pakai. Tapi kalau misalnya ada orang yang bisa menggantikan posisi kita pada saat itu, berarti diberikan kewajiban kepada orang lain. Karena ini akan memudaratkan diri sendiri. Makanya kenapa kita pentingnya mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi dalam praktek memandikan jenazah ini, supaya tidak dibebankan kepada satu orang. Karena kalau satu orang itu sakit gimana? Atau misalnya dia ada keperluan dan tidak sempat, akhirnya kan nanti dapat dosa semua kalau nggak ada yang memandikannya. Nah, makanya urutan yang tadi kita sebutkan, kalau tidak ada yang diwasiatkan itu nanti dari ayahnya, kakeknya, kerabat terdekatnya, ini yang menjadi kewajiban supaya tidak terjadi penghususan kepada satu orang. Oh, kalau ada yang meninggal, oh berarti dia yang dipanggil semua. Enggak ada. Kewajiban itu adalah orang yang terdekatnya yang paling utama. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bisa menggantikan kita pada kondisi itu saja, maka itu lebih baik karena supaya tidak memudaratkan diri kita. Nah, insyaallah cukup ya. Nah, ya udah ada enggak insyaallah. Nah, mungkin habis ini kita praktek singkat. Enggak apa-apa di sini aja, enggak usah pakai air. Ada ember, Pak? Ya, ember sedikit. Ya. Sama kain kafan boleh. Masuk dibuat konten nggak boleh ya, Ustaz? Ya? Buat konten kan kadang-kadang ada. Oh iya, nggak boleh. Karena itu nanti akan khawatirnya ada hal-hal yang dibenci dilihat malah oleh orang banyak. Nah. Ya, tadi kita sebutkan setelah kita melepaskan pakaian mayit itu sepenuhnya, maka nanti ditutup bagian. Jadi seperti ini. Anggap saja ini adalah kain yang bisa menutupi auratnya, perut sampai ke ke lututnya. Nah, tangannya nggak mesti harus begini, karena dalam keadaan memandikan itu ya kita tidak harus meletakkan tangannya seperti itu. Nah, kemudian tadi adalah bagian yang kanan terlebih dahulu. Mana bagian yang kanannya? Kanannya yang ini. Nah, nanti ketika dimandikan berarti 1-3 kali itu bagian kanan dulu. Ya, boleh tadi pakai sabun, maka disiram dulu bagian yang kanannya sampai selesai. Digosok menggunakan sabun. Setelah disabunkan, dibalikkan lagi badannya. Ini bagian depan tadi, bagian depan. Nanti disabun lagi, kemudian disiram lagi. Nah, maksudnya pemandian 1 kali itu adalah benar-benar mandi, bukan siraman ya. Kalau siram itu 1, 2, 3 selesai. Pemandian itu benar-benar mandi gitu. Ya, digosok, ya bahkan nanti sampai ke ketiaknya disabun dan lain sebagainya. Ya, kemudian nanti di bagian selangkangannya juga harus dibersihkan semua. Setelah disiram, balik lagi. Ini pemandian yang pertama berarti. Nanti ya. Oh ya, tadi sebelum dimandikan itu perutnya itu ditekan sedikit-sedikit. Nanti dilihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, berarti silakan dilanjutkan. Nah, misalnya boleh dengan cara ditekan seperti ini, atau mayitnya dinaikkan lalu nanti ditekan. Ya, boleh dengan cara kalau dia tertidur atau dengan cara ditekan seperti ini. Nah, dilihat kalau misalnya masih ada, ditekan lagi sedikit-sedikit. Kalau masih ada, ditekan lagi sampai benar-benar selesai. Setelah itu dicebokkan. Nah, ya, itu yang pertama kali. Dan nanti setelah di pemandian yang kedua dan yang ketiga sudah tidak berlaku. Jadi ini berlaku hanya untuk yang pertama. Jadi sebelum tadi kita mulai, ini kan tadi ada sunnahnya kita
menggosokkan giginya, membersihkan hidungnya. Nah, itu nanti dilakukan. Kalau ada siwak boleh. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, pemandiannya dilakukan lagi hal yang sama di bagian yang kiri. Setelah selesai bagian yang kanan, berarti nanti pindah arah ke yang kiri. Dan setelah selesai semuanya seperti yang tadi kita jelaskan, baru dibawa ke tempat pengkafanan. Ustaz, mau wudukannya kan? Oh ya, seperti kita wudhu saja. Ya, misalnya dicucikan tangan kanannya, kemudian dicucikan tangan kirinya. Setelah itu masukkan air jangan air yang banyak, tapi cukup dibersihkan mulut dan hidungnya. Kemudian setelah itu usap mukanya, kemudian kepalanya, telinganya, sama seperti kita berwudu pada umumnya. Jadi tidak ada beda wudu kita dan mewudukan mayit sebelum mandi pertama. Ya, sebelum mandi pertama. Taib, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Saat memandikan itu Ustaz, kalau tidak menggunakan gayung atau dengan air yang pakai Ya. Oh ya, boleh saja. Karena yang dihitung itu bukan siramannya, tapi memandikan. Jadi memandikan secara sempurna. Bagaimana orang mandi itu tidak dihitung, bagaimana berapa siramannya itu tidak dihitung. Pokoknya setelah selesai dimandikan, disabun sempurna, bagian yang pertama bersih. Ya, ini jangan lupa bagian celah-celahnya ini bersihkan. Ya, di celah-celahnya nanti dimasukkan di bagian ininya, dan harus orang yang bukan orang jijian. Karena khawatirnya kalau orang yang jijik nggak bersih dia memandikannya. Dan ini adalah haknya sesama muslim juga. Maka kata Nabi itu adalah di antara haknya muslim itu adalah dia memandikan jenazah saudaranya muslim yang lain. Nah, jadi dibersihkan semua dari ujung kaki sampai ujung rambut. Setelah 3 kali, dan nanti yang ketiga sudah tidak menggunakan sabun. Dicampur dengan kapur, baru nanti dibilas, dicuci bagian depan, bagian belakang itu dengan sempurna. Baru nanti setelah selesai semuanya yang 3 kali bagian kanan, baru nanti pindah ke bagian yang kiri, lakukan hal yang sama. Berarti untuk permulaannya nggak perlu lagi gosok gosok gigi, membersihkan hidung, mewudukan, karena tadi sudah dimulai yang pertama. Jadi cukup nanti sudah setelah selesai dari yang kanan, maka dimulai lagi dari yang kiri, seperti itu. Insyaallah cukup ya. Ya. Tadi kan kemaluan nggak boleh dilihat. Ya. Apalagi duburnya. Iya. Dia kan kalau kita cuci kan nggak harus, kalau kita lihat pakai diangkat kan belum tentu bersih. Itu gimana? Iya, nanti akan kelihatan dari tempat bawah apakah masih ada yang keluar atau tidak. Kalau misalnya di tempat yang bawah pemandian itu kan nanti ada kelihatan. Kalau ada bercak-bercak jatuh, berarti masih ada. Kemudian kita tekan lagi. Kalau sudah tidak ada yang kelihatan jatuh, maka kita cebokkan. Ya, dan ceboknya nggak perlu harus diangkat begini. Ya, cukup kita masukkan tangan. Ya, ini sudah tertutup. Dia masukkan tangan, kemudian dia bersihkan. Begitu juga nanti ketika dia mandikan, tidak perlu dia angkat, dia siram, sabunnya dia ambil, dicuci bagian dalamnya. Ya, dan itu tidak perlu diangkat sehingga auratnya terbuka. Karena di antara haknya dia adalah kita jaga aib-aibnya. Nah, jadi cara menyucinya itu seperti tadi, kita ambil sabun, kemudian kita gosokkan tanpa mengangkat kainnya. Inilah gunanya kain ini, yang memang harus sesuai dengan jumlah auratnya dari atas sampai dengan di bawah lutut, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi. Nah, insya Allah kita akan lanjut ke pengkafanan. Ya, berarti nanti stepnya seperti yang tadi kita jelaskan. Karena kalau kita praktek satu persatu mungkin akan agak lama. Banyak lebihnya ini tidak ada keutamaan. Jadi kita mengukur itu supaya nanti dibungkus kakinya itu pas. Ya, jadi tidak sampai kita bungkusnya kakinya kelihatan, maka ini tidak boleh. Jadi mengukurnya itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu semua badannya itu ditutup. Nah, berarti kita ukur ya lebih kurang segini. Karena nanti akan diikat itu supaya tidak terlalu banyak kelebihannya. Berarti dilipat 2 berarti. Atau ini aja cukup 1. Tidur di atas, Pak. Ya. Ya. Nah, ini nanti kalau dia 3 ya, ini nanti kalau dia 3 lembar,
Berarti nanti tinggal disesuaikan, ya. Berarti lembaran yang ini lebih dipanjangin ke sana. Ya, kalau ini kan dia lebih pendek ya. Nah, nanti berarti lebih dipanjangin sehingga lipatan yang kedua itu bisa ditarik masuk ke sini. Lipatan yang ini bisa lebih panjang ke sana seperti itu. Atau kita coba lipat 2. Ya. Ya. Oh ya, boleh. Ya. Waktu Pak Yanto ngopi. Ini anak muda perhatikan ya generasi ini. Iya. Ya. Nanti diselang-seling. Posisi Ya. ini seperti apa gitu kan? Ya, jadi gini. Ya, ini di bagian tengah. Ya. Yang penting bagian tengahnya nanti ini kena mayit semua. Ya, udah cukup. Nah, masya Allah. Ini mayitnya bergerak sendiri. Oh ya, dibawa lagi sedikit. Ya? Talinya di bawah. Talinya. Oh ya, itu memang harus ada talinya. Tapi nanti disesuaikan dengan kondisi mayit. Kalau dia kecil, talinya nggak begitu banyak. Kalau mayitnya besar, berarti bisa 3, 4, 5 sesuai dengan kebutuhan. Baik Pak, silakan. Ya. Ya, masya Allah. Untuk tali bisa menggunakan tali lain rapi ya, bisa nggak? Iya, boleh menggunakan tali lain. Nggak perlu harus kain kafan. Tapi kalau misalnya keumuman masyarakat kita menggunakan talinya kain kafan, maka tidak boleh menyelisih karena nanti dikhawatirkan terjadi perselisihan gitu. Tapi kan boleh kan? Boleh. Secara hukum boleh. Ya. Nah, berarti bagian yang kiri ditarik ke kanan. Ya. Nah, berarti yang kiri ditarik ke kanan. Nah, kemudian bagian yang kanan dibawa ke kiri. Nanti sisanya bisa dimasukkan ke dalam, Bapak. Ya. Jadi sisanya bisa dimasukkan ke dalam. Nah, jadi nanti bisa ditarik lagi lebih kencang supaya tidak terlalu banyak ruangnya sehingga tidak terlalu banyak bergerak. Nah, karena memang tujuannya itu adalah supaya nanti pada saat pelayatan jenazah ini gampang untuk dilakukan. Ngangkatnya pun jadi lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian baru nanti yang ini untuk di atasnya untuk menutupi semua. Nah, tinggal nanti mengikatnya. Tali di sini 1. Nah, berarti ini bisa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memang dirasa seperti itu. Kalau memang 3 cukup, 3 nggak apa-apa. Kalau memang 4 cukup, 4 nggak apa-apa. Tali itu tidak ada keutamaannya harus 3, 4, 5. Karena ketentuannya itu adalah untuk menjaga si mayit ini tidak banyak longgarnya seperti itu. Nah, nanti Mas Imam jangan dikirim ke istri. ya ini berarti pas pengukurannya. Ini tadi tinggal diikat. Nah, untuk ketentuannya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau misalnya nanti masih ada keluarga yang ingin datang, boleh dibuat seperti ini dulu. Setelah dikafankan, setelah dimandikan, setelah dikafankan, dikasih minyak wangi dan lain sebagainya, ada keluarga yang melayat dan ingin mencium, boleh dibuat seperti ini dulu. Nanti tinggal setelah semuanya udah selesai, baru nanti ditutup dan dimasukkan ke dalam keranda seperti itu. Nah, nanti terkait ketentuan penyolatannya, kemudian menguburkannya, ini mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di lain kesempatan insyaallah. Ustaz, tadi ada kapas, penempatan kapas itu di Ya. Di mana saja tadi kapasnya? Mulut, mata, hidung, telinga. Dan ini misalnya bisa diambil maaf, kita pakai tisu aja biar ini. Nah,
Nanti bisa kita posisikan ya, bisa di sini nanti untuk hidung bisa dilipat seperti ini dan dimasukkan, kemudian di mata, di telinga, semuanya ditutup dengan kapas. Tentunya kapas itu nanti dibaluri dulu dengan minyak wangi. Ya, terutama tadi pada saat kita membawanya dari tempat pemandian ke tempat pengkafanan, itu ada kapas yang kita letakkan di bawah pantatnya. Nah, jadi kita masukkan ke celah-celah supaya pas dengan lubangnya tersebut. 6. Tapi tangannya sendiri tadi diikat duluan atau enggak? Oh iya, terkait dengan tangan ini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan harus disedekapkan, ada yang mengatakan juga boleh diirsalkan, dilepas aja ke bawah. Dua-duanya boleh dipraktekkan. Ya, mau tangannya seperti ini, mau tangannya seperti ini, dua-duanya diperbolehkan. Jadi tidak ada hal-hal yang harus dipertentangkan. Misalnya keluarganya, Pak, keluarga saya ayah saya harus dibeginikan, maka silakan. Jadi nggak boleh kita lawan. Mbak, ini yang sesuai sunnah begini. Enggak, saya maunya begini. Akhirnya terjadi perselisihan yang menyebabkan ya. Ya. Nah, jadi tidak ada tidak ada keutamaan khusus harus seperti ini atau harus seperti ini. Nah, jadi boleh. Berarti ini kan tangannya kita jadikan ya, berarti seperti ini. Nah, kemudian diikat. Pokoknya mana yang lebih merasa kita, oh ini bagusnya seperti ini, boleh saja. Ya, yang penting mayitnya nyaman. Nanti bisa ditanyakan, Pak, nyaman gak gitu. Ya, Masya Allah. Nah, sudah cukup Pak, Masya Allah. Ya. Masya Allah, pahala beliau nih, Masya Allah. Dan kebiasaan masyarakat. Kembali lagi, hal yang menjadi khilaf para ulama itu tidak boleh kita paksakan. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama dan dua-duanya dalilnya sama kuatnya, ya, dan itu kesepakatan para ulama, tidak boleh kita paksakan, apalagi bertentangan dengan kondisi masyarakat sekitar. Nah, iya, kalau tali nanti bisa dipaskan sesuai tadi kita sebutkan. Kalau orang badannya besar bisa lebih banyak talinya supaya ikatannya lebih kuat. Ya? Oh iya, di kuburan ini nanti terkait dengan masalah penguburan. Sebenarnya banyak hal-hal yang perlu kita jelaskan terkait masalah penguburan. Tapi kalau ditanya tentang apakah talinya nanti ketika di kuburan itu dilepas, ini juga khilaf para ulama. Boleh dua-duanya. Ada yang mengatakan silakan biarkan saja tanpa dilepas talinya, hanya saja bagian mukanya ini ditempelkan di tanah. Ya. Ada yang mengatakan talinya boleh dilepas, ada yang mengatakan silakan nggak apa-apa dikuburkan tanpa dilepas. Yang penting ini bagian mukanya ini ditempelkan di bagian tanah. Nah, terkadang kan anggapan masyarakat itu kalau tidak lepas talinya itu nanti akan terjadi hal-hal yang buruk gitu. Ya. Padahal ini kalau ditinjau dari hukum syar'inya yang disebutkan oleh para ulama, jadi tidak ada masalah hal itu. Mau dia buka talinya, mau dia tidak buka talinya, hal itu adalah pendapat yang para ulama sebutkan, bebas dia mau milih yang mana. Hanya saja kalau dikuburkan nanti ininya harus disentuhkan dengan tanah. Nah, insya Allah cukup ya, cuma. Nah, iya boleh. Apa itu? Oh ini kapan pertama itu dikasih kapas atau enggak? Oh iya, seperti yang tadi kita sebutkan, bagian bawahnya itu bisa ditambahkan kapas. Jadi setelah dimandikan, kemudian dibawakan ke tempat pengkafanan, bagian bawahnya ini jemaah yang dimuliakan Allah itu ditambahkan kapas. Ya. Mau dia menutup, mohon maaf, bagian bokongnya saja, atau dia menyeluruh sampai bagian atasnya juga, ini nggak apa-apa, dijadikan sebagai celana dalam. Nah, kalau di sekitaran masyarakat kita itu biasanya menyeluruh dari atas, mohon maaf, dari atas sampai ke bawah itu dijadikan seperti celana. Ini lebih utama, karena apa? Untuk mencegah najis-najis itu keluar. Ya, pakai pempes, nggak boleh. Ya. Ya. Nah, jadi yang disunahkan yang kita amalkan. Nah, jadi diambil kapas, kemudian kita balut yang banyak itu nggak apa-apa.
karena kalau pakai pampers ini nggak disunahkan seperti itu. Tapi insya Allah cukup ya. Ada lagi Pak? Insya Allah cukup. Insya Allah di terakhir Om. Ya. Nanti habis ini ada lagi yang terakhir. Insya Allah. Jadi ada beberapa yang ingin saya klarifikasi. Iya, iya. Pertama, apakah petugas yang memandikan itu boleh menggunakan sarung tangan? Iya. Satu. Kedua, bagaimana jika si mayit ini mati karena bunuh diri? Saya pernah baca di mana itu orang-orang yang mengurus itu agak setengah hati, ogah-ogahan gitu. Karena ini sangat tercela gitu. Iya, iya. Kemudian berikutnya terakhir, zaman Nabi kayaknya saya pernah baca ada sahabat yang meninggal karena bunuh diri. Cuma endingnya saya nggak tahu. Iya. Tapi Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tadi terkait dengan kita boleh nggak pakai sarung tangan. Kalau kita merasa jijik maka boleh. Ya, tapi kalau orang misalnya saya nggak apa-apa nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa. Jadi pilihan sarung tangan itu kalau kita merasa nyamannya dengan sarung tangan maka nggak apa-apa. Karena tujuannya itu adalah memang untuk membersihkan orang tersebut. Tapi kalau kita merasa nyaman nggak pakai sarung tangan karena bebas menjangkau area yang bersih-bersih nanti supaya lebih merata gitu. Karena kan kalau dengan sarung tangan biasanya kita nggak terlalu merasakan. Nah, jadi pilihan boleh iya kalau dia nyaman. Kalau dia nggak nyaman maka silakan pakai sarung tangan. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Nah, ini kan pelaku dosa besar, sama seperti dosa besar yang lainnya seperti yang tadi kita sebutkan. Orang yang melakukan keburukan, orang yang tetap kewajiban bagi sesama muslim itu dia memandikan tanpa ada perasaan oh ini senang nih dia bunuh diri dan lain sebagainya. Maka tidak boleh menghadirkan perasaan senang karena orang tersebut bunuh diri. Kecuali kalau orang tersebut murtad, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memandikan. Selama dia melakukan dosa besar, maka ada kewajiban bagi kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada orang yang selama hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah menjaga agama, selalu melakukan keburukan, tiba-tiba meninggalnya, maka ada kewajiban bagi kita juga untuk mengurusnya. Ya, jangan sampai kita mengatakan, wah dia mah nggak pernah sholat, saya nggak mau mandiin dia. Makanya nanti berdosa kita kalau nggak ada orang yang mengurusnya. Nah, kemudian terkait dengan pernah terjadi zaman Nabi ada orang yang bunuh diri, wallahu alam. Saya belum pernah mendapatkan keterangannya. Mungkin nanti saya coba cari insya Allah. Apakah ada orang yang bunuh diri kemudian nanti Nabi SAW memandikan dan lain sebagainya. Jadi bunuh diri itu nggak keluar dari Islam? Bunuh diri nggak keluar dari Islam. Dia pelaku dosa besar. Yang mengeluarkan dia dari Islam itu adalah ulama sepakat kesyirikan itu mengeluarkan dari keimanan. Ya, dia membatalkan tauhidnya. Kalau dia menyembah berhala, dia menyembah batu, dia menyembah pohonan, maka ini kata para ulama di antara nawaqidul Islam awaluha asyirk. Pembatal keislaman itu yang paling pertama itu adalah kesyirikan. Karena kenapa? Karena dia sudah tidak percaya dengan Allah. Maka membatalkan keimanannya. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka seolah-olah dia sudah tidak percaya dengan Allah dan malah menyerahkan ibadahnya kepada yang lain. Maka ini sebenarnya yang harus menjadi pertimbangan. Orang yang melakukan kesyirikan itu ternyata dosa besar yang bisa melakukan atau mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, jadi kalau misalnya semacam dosa besar, orang yang makan harta riba, orang yang membunuh, orang bunuh diri, berzina dan lain sebagainya, tetap kita muamalahkan mereka seperti muslim. Seperti itu. Kalau orang berbuat diri itu kan kadang-kadang hanya beberapa orang yang tahu, orang dekat. Tapi orang yang mandi kan nggak tahu, kira dia sholat kan itu orang yang sholat itu berdosa nggak? Iya, nggak masalah. Kalau misalnya kan kesyirikan ini dia ada beberapa faktornya. Ada kesyirikan yang memang itu dimaafkan, misalnya kesyirikan yang kecil, ya. Misalnya kesyirikan yang kecil itu memakai jimat sebagai tameng. Nah, ini kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang pakai jimat dengan anggapan jimat itu sebagai penjaga dia, tapi dia masih meyakini Allah itu penjaganya, tapi hanya saja sebagai sebab, dia telah melakukan kesyirikan, tapi kesyirikan yang kecil. Tapi kalau orang yang sudah menyembah berhala, seperti misalnya terjadi di Bali dan lain sebagainya, orang-orang yang memang menyembah berhala, maka tidak boleh kita
menyolatkan mereka, karena mereka meninggalnya di atas kekufuran. Adapun kalau misalnya orang tersebut mengaku bahwasanya dia masih menyembah Allah, berarti ada kewajiban bagi kita untuk memandikan, mensolatkan, menguburkannya secara syariat Islam. Nah, karena memang dia masih mengakui syahadat gitu, asyhadu alla ilaha, kecuali memang benar-benar dia sudah menyerahkan semua urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, maaf tadi lupa. Setelah dikafani nih di rumah, kadang-kadang ada permintaan sebelum dimasukin keranda, dibawa ke masjid disolatkan, ada yang minta ada pindah kiblat. Ada aturan nggak setelah dikafani nih? Iya. Setelah dikafankan. Setelah dikafankan, mau dibawa ke masjid, mau disolatkan, menunggu mungkin saudara yang takziah gitu. Iya. Ada yang minta menghadap kiblat. Iya. Padahal kondisi tidak mungkin dan kiblat kena sempit atau gimana. Iya. Itu ada ketentuan nggak? Taib, secara ketentuan syar'i sebenarnya tidak ada ketentuan dalam menghadap kiblat ketika kita sedang mengkafankan dan memandikan. Ini secara hukumnya. Tapi kalau misalnya memang dia mau menghadapkan ke arah kiblat juga nggak masalah. Jadi tidak ada pelarangan, tidak ada juga penekanan khusus. Jadi artinya boleh-boleh saja mau menghadapkan ke arah kiblat seperti tadi, diarahkan ke arah kiblat, atau misalnya diarahkan ke arah lain, ini bebas. Apalagi kondisi rumahnya nggak tahu kiblatnya arah mana nih, maka nggak ada kewajiban kita harus nyari dulu kiblatnya kemana, seperti itu. Jadi tidak ada penekanan khusus, tidak ada juga pelarangan, artinya boleh-boleh saja. Nah, nggak ada undang-undangnya, insya Allah. Jadi nggak ada undang-undang khusus. Nah, cukup ya, insya Allah. Khair. Kayaknya sepertinya waktunya terlalu sempit ya. Bagusnya untuk hal-hal yang membutuhkan praktek seperti ini memang butuh waktu 1 atau 2 jam, karena supaya satu materinya maksimal, kemudian yang kedua prakteknya juga kita bisa memaksimalkan seperti itu. Mudah-mudahan di kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mengamalkan ajaran Nabi SAW. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.